Bab 3665 Aku akan mengajarimu. Buah Night Sade. Konon, ketika alam semesta diciptakan, banyak buah keos lahir, dan buah Night Sade adalah salah satunya. Buah ini, yang dipenuhi aura keos yang menakjubkan, dapat mengubah tubuh seorang prajurit menjadi tubuh keos. Bersamaan dengan itu, buah ini juga membawa jejak aura beracun dari penciptaan alam semesta. Aura ini melampaui 3 alam dan tidak terikat oleh 5 elemen. Itulah racun keos. Legenda mengatakan bahwa racun buah Night Sade sangat membandel dan mustahil dihilangkan. Ini adalah jejak racun yang dihasilkan selama kelahiran keos, yang diserap oleh buah Night Sade saat matang. Meskipun hanya sedikit yang diserap, racun ini sulit dihilangkan. Terlahir berdampingan dengan alam surga dan jalan surga. Lahir dan dibesarkan oleh alam. Buah ini adalah kesayangan semua ciptaan. Tak heran racunnya begitu dahsyat. Legenda mengatakan bahwa bahkan jejak racun ini dapat membunuh bahkan master terkuat sekalipun. Dan tidak ada aturan yang dapat menghapusnya. Penguasa racun keos selamat dari racun karena setelah mengonsumsi buah Solanaceae, ia diubah oleh energi keos di dalamnya, mencapai terobosan dalam kultivasinya dan menjadi seorang yang mulia. Hal ini kemudian membentuk tubuh keos yang halus. Mengandalkan aura keos, penguasa racun keos mampu bertahan dari racun tersebut. Jika tidak, prajurit lain, apalagi seorang penguasa Sein puncak sebelum terobosannya, bahkan tidak akan mampu menahan racun tersebut dan akan terkikis menjadi ketiadaan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, racun di dalam penguasa racun keos terus berevolusi dan bertransformasi, beradaptasi dengan kekuatan Sein Yuan umat manusia. Lebih lanjut, penguasa racun keos esensinya sendiri membuatnya tidak aktif. Inilah mengapa Qin Chen dan Ji Wuxue mampu memblokirnya. Jika tidak, bahkan seorang yang mulia setengah langkah pun tidak akan mampu menahan sedikit pun racun ini. Ini sebenarnya buah Solanaceae. Qin Chen diliputi keterkejutan saat menebak asal-usul buah itu. Ia dengan cermat menganalisis racun tersebut berdasarkan ajaran ahli pil racun langit. Dan memang, karakteristiknya sangat mirip dengan yang ditemukan dalam buah Night Sade. Ahli pil racun langit adalah ahli kuno jalur racun yang kuat. Untuk menjebaknya, para iblis mengirim banyak venerabel dari klan iblis jiwa dan klan iblis papan atas lainnya untuk menaklukkannya. Dalam hal penguasaan racun, ahli pil racun langit tak tertandingi di alam surgawi. Namun, bahkan ahli pil racun langit belum pernah melihat buah seperti Night Sade, hanya melihatnya dalam teks-teks kuno. Oleh karena itu, analisis apapun tentang buah Night Sade hanyalah spekulasi dan teori dari ahli pil racun langit. Bang, pada saat ini, Qin Chen benar-benar terhanyut. Mengacu pada catatan dalam sutra racun ahli pil racun langit, ia mulai memahami kekuatan racun tersebut. Gelombang energi beracun melonjak melalui tubuh Qin Chen, dan kitab asal dalam benaknya tiba-tiba melonjak dengan peradaban racun yang bahkan lebih menakjubkan. Boom! Gas beracun korosif yang sebelumnya menempel di tubuh Qin Chen langsung menyatu dengan api entropi racun langit di dalam dirinya. Api entropi racun langit, yang awalnya memancarkan cahaya hijau tua, tiba-tiba melonjak kuat, seolah-olah telah menerima tonik. Kekuatan beracun yang mampu membakar dao surgawi dan menekan segala sesuatu terpancar dari api entropi racun langit. Peningkatan ini, Qin Chen terkejut. Api entropi racun langit kini bahkan dapat menekan dao surgawi, mendekati ranah seorang yang mulia. Dengan kata lain, setelah menyerap jejak kekuatan beracun ini, api entropi racun langit cukup kuat untuk melukai seorang yang mulia. Dan itu hanyalah jejak racun. Jika ia dapat menyerap seluruh kekuatan beracun di dalam yang mulia racun kekacauan, api entropi racun langit niscaya akan mencapai tingkat yang mencengangkan. Menjadi kartu truf lain bagi Qin Chen. Mata Qin Chen terpaku pada penguasa racun kekacauan. Kilatan samar terpancar di dalamnya. Orang ini bagaikan harta karun. Entah itu ki kekacauan di dalam dirinya atau racun dari buah Night Sade. Keduanya sungguh tak tertandingi. Merasakan tatapan Qin Chen, wajah penguasa racun kekacauan berubah menjadi hijau. Matanya mengerikan. Begitu tajam. Ia menatapnya seolah-olah Qin Chen adalah kecantikan yang tak tertandingi, memancarkan cahaya hijau redup yang konstan. Perasaan itu sungguh mengerikan. Mungkinkah anak ini memiliki fetis seperti itu? Penguasa racun kekacauan merasa merinding.
karena ia pernah mengalaminya sebelumnya. Di masa lalu, ia adalah pria yang halus dan elegan, sering dikunjungi banyak orang. Di masa mudanya, bahkan beberapa tokoh papan atas ingin menjadikannya murid. Namun kemudian, ia mengetahui bahwa mereka tidak mencari murid, mereka jelas ingin mendukungnya, memasuki istana mereka, melayani mereka, dan menikmati kekayaan dan kemuliaan. Penguasa racun kekacauan begitu ketakutan hingga kakinya mulai gatal dan ia melarikan diri di tempat, karena lawannya tak terkalahkan. Kalau dipikir-pikir lagi, ia masih merinding sekujur tubuhnya. Namun, tatapan Qin Chen saat ini bahkan lebih mengerikan daripada tatapan orang tua mesum itu. Matanya bersinar hijau, seolah ingin melahapnya. Itu tidak benar. Chaos Poison Lord langsung bingung. Dulu, ia adalah pria yang tampan dan anggun, sehingga ia disukai orang lain. Tapi sekarang ia bukan manusia atau hantu. Dan bagaimana mungkin orang ini masih tertarik padanya? Rasa ini terlalu kuat. Tiba-tiba, Chaos Poison Lord menatap Qin Chen. Kulit kepalanya kesemutan. Rambutnya berdiri. Dan cahaya mengerikan menyembur keluar dari pupilnya. Ia menatap Qin Chen dengan tak percaya. Anakmu, bagaimana racun di tubuhmu bisa hilang? Chaos Poison Lord bergumam tak percaya. Karena racun yang sebelumnya ia bungkus di tubuh Qin Chen justru menghilang dengan sangat lambat. Bagaimana mungkin ini terjadi? Racun di dalam tubuhnya begitu kuat sehingga bahkan seorang venerable pun mungkin tak dapat dengan mudah menghilangkannya. Ji Wuxue, Raja Iblis Singa Harimau, dan yang lainnya yang telah diracuni sebelumnya masih menderita kulit membusuk dan kulit kehijauan. Karena tak mampu menghilangkannya, mereka hanya bisa menahannya dan membiarkannya menghilang dengan sendirinya. Namun kini, racun di dalam tubuh Qin Chen justru menghilang dengan sendirinya, seolah diserap sedikit demi sedikit ke dalam tubuhnya. Ini, apa yang ia lihat di hadapannya bahkan lebih mengejutkan daripada fakta bahwa Qin Chen telah melukai dirinya sendiri. Kau bicara soal ini. Qin Chen mengaktifkan api entropi racun langit, dengan senyum di wajahnya. Tiba-tiba, racun hijau pekat perlahan mengepul dari tangan Qin Chen, berputar-putar seperti gumpalan asap hijau. Bagaimana kau melakukannya? Seru Yang Mulia racun kekacauan ngeri. Kulit kepalanya kesemutan dan bulu kuduknya merinding. Selama bertahun-tahun, ia telah mencoba segala cara untuk menemukan cara mengendalikan racun ini. Tetapi setelah bertahun-tahun, ia masih belum menemukan solusinya. Bagaimana Qin Chen bisa melakukannya dalam waktu sesingkat itu? Napas Yang Mulia racun kekacauan tiba-tiba menjadi cepat. Jika dia bisa mendapatkan metode Qin Chen untuk mengendalikan racun ini, bukankah dia tidak akan lagi bermeditasi? Sebenarnya sangat sederhana. Mau tahu? Aku akan mengajarimu. Qin Chen berkata sambil terkekeh. Kau yang mengajariku. Chaos Poison Lord menatap Qin Chen. Kau begitu baik. Dia berhenti sejenak, menatap racun hijau di tangan Qin Chen. Dia ragu-ragu lagi dan berkata dengan suara berat. Jika kau benar-benar bisa memberitahuku cara mengendalikan racun ini, aku akan mengampuni keluarga Kingsway. Bab 3666 Buah Night Sade. Kau terdengar seperti benar-benar bisa menaklukkan klan Kingsway. Ejek Qin Chen. Matanya berkedip aneh. Ia tersenyum. Kau ingin aku mengajarimu. Tunduklah padaku. Dan aku akan mengajarimu. Penguasa racun Chaos langsung murka. Apa? Ia seharusnya menjadi seorang yang mulia yang bermartabat. Tunduk pada seorang yang mulia bela diri setengah langkah seperti Qin Chen. Nak, apa kau bermimpi? Kata penguasa racun Chaos dingin. Aura mengerikan memancar darinya. Baiklah. Baiklah. Berhenti berpura-pura. Racun itu pasti sudah bereaksi sebelumnya. Jika terus berlanjut, kau akan sepenuhnya dirusak olehnya bahkan sebelum aku sempat menyerangmu. Dan kau akan langsung berubah menjadi Dao. Kau mampu melawan sekarang hanya karena Ki Chaos di dalam dirimu. Tetapi sekarang, Ki Chaos itu tidak dapat melindungimu dari racun lebih lama lagi. Racun itu telah menembus organ dalammu dan bahkan mulai mengikisnya. Qin Chen menggelengkan kepala dan mendesah. Bagaimana kau tahu? Penguasa racun Chaos menatap Qin Chen dengan kaget. Karena apa yang dijelaskan Qin Chen memang persis seperti yang dialaminya. Namun, begitu ia mengatakan ini, penguasa racun Chaos langsung terdiam. Anak sialan ini benar-benar pembohong. Entah apa yang ia katakan hanya tebakan atau sesuatu yang ia lihat.
Kau tidak berpikir aku menebak, kan? Qin Chen sepertinya tahu apa yang dipikirkan penguasa racun keos dan terkekeh. Sebenarnya, terlalu mudah untuk mengatakannya. Yang mulia telah mencapai puncak seni bela diri. Aura yang mulia di dalam tubuh Anda telah berubah menjadi satu. Dan hampir tak ada habisnya. Aura itu dapat menghancurkan dao surgawi dan bahkan membentuk wilayahnya sendiri. Dapat dikatakan halus dan bebas. Dan semua sumber menyatu. Tapi ketika kau menyerang sebelumnya, di setiap gerakanmu, meskipun aura yang mulia juga sangat halus, ada rasa frustrasi yang tak terlukiskan. Situasi ini sangat jarang terjadi. Jelas, racunnya sudah mulai menembus organ dalammu. Bahkan ke sumbermu, kau telah mencapai titik yang sangat berbahaya. Jika kau tidak menyingkirkan racun ini, kau hanya punya waktu hidup paling lama 100 tahun. Bahkan 100 tahun ini akan menjadi 100 tahun yang paling menyakitkan bagimu. Tubuhmu akan membusuk sedikit demi sedikit, diikuti oleh daging, darah, tulang, dan organ dalam. Namun, karena aura kacau di tubuhmu, kau tidak akan mati secara langsung, melainkan akan mati perlahan. Titik. Ini adalah siksaan yang tak tertahankan. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Semua orang menatap Qin Chen dengan kaget. Lalu ke wajah Chaos Poison Lord yang mengerikan. Rasa dingin menjalar di punggung mereka. Bagaimana mungkin Chaos Poison Lord begitu sengsara? Wajah Chaos Poison Lord dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Namun ia tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang dikatakan Qin Chen memang benar. Selama bertahun-tahun, racun di dalam tubuhnya semakin mengerikan, menggerogoti organ-organ dalamnya, dan bahkan menyerang esensinya. Namun, ia tetap hidup. Kondisi ini sungguh aneh. Terlebih lagi, ia merasa bahwa ia takkan hidup lama lagi. Terus-menerus merasakan dorongan untuk mencapai Dao. Tapi bagaimana bocah ini tahu hal ini? Kau pikir aku akan percaya hanya karena kau berkata begitu? Tanya Chaos Poison Lord dingin. Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan informasi ini. Tetapi setelah berkultivasi hingga tingkat ini, aku secara alami sangat cerdik. Bagaimana mungkin aku tertipu olehmu? Ia menyipitkan mata. Masih yakin Qin Chen sedang menipunya. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Orang ini terlalu waspada. Apakah ia benar-benar pantas ditipu? Akan kuceritakan lebih banyak. Qin Chen menyentuh hidungnya. Buah keos yang tak sengaja kau telan di medan perang 10.000 ras disebut buah Night Sade. Inilah karakteristik buah Night Sade. Bahkan yang mulia pun tak mampu menahan racun buah Night Sade dan hanya bisa menunggu kematian. Tapi ada lebih dari itu. Petik 2. Buah Sonara. Tubuh Chaos Poison Lord bergetar. Titik. Selama bertahun-tahun, ia mencoba mencari tahu buah keos apa yang telah ia makan. Mencoba menemukan solusinya. Namun, buah keos sangat langka sehingga ia telah mencari di semua buku klasik dan tidak menemukan yang serupa. Mendengar nama itu dari mulut Qin Chen, bagaimana mungkin ia tidak terkejut? Lagi pula, hanya setelah mengetahui buah yang telah ia makan, ia dapat meresepkan obat yang tepat dan mengobati masalahnya. Buah Sonara. Jadi itu buah Solanaceae, gumam Chaos Poison Lord. Kegembiraannya karena akhirnya mengetahui nama buah keos yang telah ia makan dapat dimengerti. Tapi bagaimana kau tahu? Tanya Chaos Poison Lord. Boom! Qin Chen melepaskan api entropi racun langit. Secara bersamaan menggenggam tungku pil emas biru 10.000. Kau lihat dua harta karun ini. Itu harta karun paling berharga dari penguasa pil racun langit alam surgawi kuno. Aku keturunan penguasa pil racun langit kuno itu. Mewarisi warisan pendahuluku. Aku tahu racun-racun paling luar biasa di dunia. Jadi apa gunanya tahu tentang buah Solanaceae? Petik 2. Penguasa pil racun langit. Mata penguasa racun keos menyipit. Sepertinya ia pernah mendengar nama ini di suatu kitab kuno. Ia adalah seorang alkemis hebat di alam surga. Sosok kuat yang dihormati oleh semua ras. Mungkinkah yang dikatakan anak ini benar? Penguasa racun keos bersemangat. Nah, sekarang kau bisa percaya padaku, kan? Selama kau tunduk padaku, aku bisa menyembuhkan lukamu. Kalau tidak, kau akan mati dalam 100 tahun. Qin Chen berkata dengan tenang. Aku bisa menjamin bahwa, selain aku, tak seorang pun yang bisa menyembuhkan racunmu. Qin Chen sangat tenang dan meyakinkan. Sial. Apa yang sedang dilakukan Qin Chen? Yang lain pusing. Pikiran mereka linglung.
dan mereka tercengang. Seorang master bela diri setengah langkah benar-benar merekrut seorang master seperti Master Racun Chaos. Itu tidak bisa diterima. Apakah mereka terpesona? Atau apakah mereka tuli dan salah dengar? Hahaha. Kau membiarkanku tunduk padamu. Bocah nakal. Keluar dari sini. Master Racun Chaos menggeram. Nak, aku akan menjaga nyawamu untuk hari ini dan kembali lagi lain kali. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Master Racun Chaos melintas dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan, meninggalkan keluarga Kingsway. Chen, sosok Ji Wuxue melintas dan datang ke sisi Qin Chen. Dia tampak dingin dan mengerutkan kening dan berkata, biarkan saja orang itu pergi. Gas beracun melonjak di tubuh orang ini. Seharusnya racun di tubuhnya yang bereaksi. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkannya. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba mengerang. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Ada sedikit cahaya beracun di dalam darah. Apakah kau terluka? Kata Ji Wuxue cemas. Tidak apa-apa. Qin Chen menyeka darah dari sudut mulutnya. Hanya luka kecil. Ia diam-diam terkejut. Racun ini terlalu mengerikan. Sekalipun struktur racunnya telah terurai, ia tetap terluka setelah diracuni dalam waktu yang lama. Jika tubuhnya tidak mengalami transformasi besar di jalan pedang 6 jalan reinkarnasi, bahkan seorang venerable setengah langkah pun pasti sudah mati. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? King Suetian dan yang lainnya mendekat. Wajah mereka berkilauan dengan cahaya hijau tua. Jelas-jelas keracunan. Tidak apa-apa. Cepat atau lambat dia akan kembali. Qin Chen sama sekali tidak khawatir. Lalu melirik kehampaan tak jauh darinya dan berkata dengan tenang. Mari kita tangani pencuri-pencuri kecil ini dulu. Bab 3667. Alam Surga Takdir. Tidak bagus. Di kejauhan, kepala keluarga Jiang dan rekan-rekannya merasakan kulit kepala mereka geli dan buru-buru mundur. Tetapi sudah terlambat. Wus, wus, wus. Aliran cahaya turun. Dan sekelompok orang mengepung mereka semua. Beberapa dari mereka pucat dan ekspresi mereka linglung. Di tanah leluhur keluarga Kingsway. Bang, bang, bang. Kepala keluarga Jiang dan rekan-rekannya terlempar ke tanah. Meringis kesakitan. Tetapi mereka bahkan tidak berani berteriak. Sekelompok orang miskin. Mereka bahkan tidak punya cincin penyimpanan. Kata Ji Wuxue tanpa berkata-kata. Kepala keluarga Jiang dan rekan-rekannya hampir menangis. Cincin penyimpanan mereka baru saja dijarah oleh penguasa racun kekacauan. Jadi bagaimana mungkin mereka memiliki barang berharga di dalamnya? Master Sekte Qin. Semuanya. Kita tidak akan pernah berani melakukan ini lagi. Ayo kita pergi. Kepala keluarga Jiang dan rekan-rekannya berkata dengan panik. Benar-benar ketakutan. Bahkan Chaos Lord pun tak mampu mengalahkan keluarga Kingsway. Jadi bagaimana mungkin mereka punya kepercayaan diri untuk bersaing dengan mereka? Hati mereka benar-benar hampa. Melepaskanmu tidaklah semudah itu. Tangkap mereka dan suruh bawahan mereka menggunakan harta karun untuk menebus mereka. Lalu, kita bisa membawa pasukan mereka ke kubu keluarga Kingsway. Cibir Ji Wuxue. Tentu saja. Keluarga Kingsway akan menangani tugas-tugas ini. Saat ini, Qin Chen sedang menyembuhkan luka semua orang. Bas. Tangan kanan Qin Chen bertumpu pada tubuh Yu Qiansui. Dan seketika, api entropi racun langit melonjak, memasuki tubuhnya. Namun, api itu tidak melukainya. Malah terus-menerus menjalar ke seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat, api itu telah menyerap semua racun. Wajah Yu Qiansui kembali merona merah. Dan setelah Qin Chen menyerap racun ini, api entropi racun langit sedikit meningkat lagi. Dan peradaban racun di kitab asal juga meningkat. Berhasil, seru Qin Chen terkejut. Api entropi racun langitnya belum terlalu kuat. Jika racun chaos datang dalam jumlah besar, ia akan terluka dan tak mampu menyerapnya. Namun, jejak racun yang ditinggalkan Yu Qiansui dan yang lainnya sangat halus. Diserap sempurna oleh api entropi racun langit, memperkuat kekuatan Qin Chen. Terutama setelah dibubarkan oleh Yu Qiansui dan yang lainnya. Struktur racun chaos menjadi lebih jelas, sehingga lebih mudah dipahami dan diserap Qin Chen. Selanjutnya, Qin Chen mengulangi trik yang sama, menyerap racun chaos dari Ji Ruyue, Ji Wuxue, King Qiuzi, Raja Iblis Singa dan Harimau, dan yang lainnya.
Api entropi racun langitnya semakin kuat. Auranya membumbung tinggi. Jika aku benar-benar bisa menyerap racun keos dari Raja Racun Keos, mungkin api entropi racun langitku akan mengalami lompatan kualitatif. Renung Qin Chen. Namun, Raja Racun Keos jelas tidak mempercayainya. Tetapi Qin Chen tetap tenang. Terlepas dari apakah Raja Racun Keos tunduk padanya atau tidak, Qin Chen telah mendapatkan banyak hal dari pengalaman ini. Terlebih lagi, ia yakin jika penguasa racun keos ingin bertahan hidup, cepat atau lambat ia akan kembali. Qin Chen sangat yakin. Ayo bersiap-siap. Sekarang urusan keluarga Kingsway sudah beres. Saatnya mengurus urusan keluarga Zuge. Qin Chen memberi perintah. Matanya berkilat cemerlang. Saat itu, di kejauhan, penguasa racun keos kembali batuk darah. Sialan, kalau bukan karena racun di tubuhku yang meletus, aku pasti sudah menangkap bocah itu dan mengambil. Penguasa racun keos menggertakkan gigi dan berkata dengan marah, sialan, kali ini, aku benar-benar kehilangan muka. Namun, untungnya, aku tahu buah keos yang kumakan bernama buah Night Sade. Aku akan memeriksa kitab suci untuk melihat apakah ada obat untuk buah Night Sade. Ini juga alasan mengapa Chaos Poison Lord segera pergi. Setelah mengetahui buah Chaos yang telah ditelannya, mungkin ia bisa menemukan solusi. Juga, dengar, Zuge Rulong tua itu, leluhur keluarga Zuge, juga meninggal di makam pedang. Serius, apa yang dilakukan orang-orang tua ini berkeliaran tanpa alasan? Apa mereka takut tidak akan segera mati? Keluarga Zuge juga merupakan keluarga papan atas di alam surga selatan. Mungkin ada beberapa harta karun di sana. Kita harus pergi ke sana sesegera mungkin dan mencarinya dengan saksama. Kalau tidak, akan merepotkan jika kita terlambat. Chaos Poison Lord mengumpat sambil menghilang ke dalam kehampaan. Keesokan harinya, dari keluarga Kingsway, kapal perang lepas landas dan terbang menuju lokasi keluarga Zuge. Tanah leluhur keluarga Zuge terletak di alam takdir, sebuah alam surgawi inti di bagian utara alam surga selatan. Keluarga Zuge telah beroperasi di alam surga selatan selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki sejarah yang panjang. Bisnis mereka hanya sedikit lebih besar daripada bisnis keluarga Kingsway. Namun, setelah berita tentang makam pedang menyebar, beberapa faksi di dalam wilayah keluarga Zuge mulai bergolak, mencoba memecah belah wilayah tersebut. Satu-satunya tetua agung yang tersisa dari keluarga Zuge, menyadari krisis ini, melancarkan serangan yang kuat dan agresif, membunuh beberapa ahli terkemuka keluarga sebagai peringatan bagi yang lain. Namun, dalam perjalanan pulang, tetua agung disergap oleh anggota faksi elit di sekitarnya. Pertempuran sengit pun terjadi, meninggalkan tanah berserakan mayat dan pertumpahan darah yang hebat. Hari itu, 3 tetua agung keluarga Zuge, salah satunya adalah Yang Mulia setengah langkah, tewas, dan satu lainnya luka parah, mengakibatkan hilangnya lebih dari separuh pasukan mereka. Faksi elit yang mengepung juga menderita kerugian besar, dengan hampir sepertiga pasukan mereka hancur, bahkan dalam penyergapan tersebut. Tetua agung keluarga Zuge yang selamat, bersama dengan yang lainnya, berjuang kembali ke tanah leluhur mereka, menggunakan formasi leluhur mereka untuk mengusir berbagai pasukan. Namun, mereka mengalami kerusakan yang signifikan, dan hanya wilayah inti, alam takdir, yang terselamatkan. Adapun wilayah luar, semuanya runtuh. Pasukan di sekitarnya kemudian bersatu kembali, mencoba merebut kembali tanah leluhur keluarga Zuge. Namun, setelah beberapa serangan, semuanya gagal, dan kedua belah pihak menderita kerugian besar, mengakibatkan kebuntuan. Matahari terbenam. Rona merah darah, menggantung di atas alam takdir, tampak memilukan dan agung. Di bawah matahari terbenam yang tragis dan agung ini, para murid sering berpatroli di tanah di luar tanah leluhur keluarga Zuge, merasakan perasaan yang tak terlukiskan dan berusaha untuk meningkatkan pikiran dan pemahaman mereka tentang moralitas. Di bawah matahari terbenam yang berwarna merah darah, angin sore menyapu rerumputan dan pepohonan di tanah leluhur keluarga Zuge. Pemandangan yang sungguh luar biasa. Namun hari ini, tanah di luar tanah leluhur keluarga Zuge tampak tandus. Bahkan tak seorang pun terlihat. Di luar tanah leluhur terdapat pasukan koalisi dari berbagai faksi di luar alam surga takdir.
yang ditempatkan di dekatnya. Dulu, pasukan dari faksi-faksi besar ini akan ramai dengan aktivitas. Namun hari ini, suasana hening. Ini, karena sebuah berita telah mencapai alam angin dan salju, rumah bagi klan Kingsway, dan telah mengguncang seluruh alam surga selatan. 3 keluarga besar di luar alam angin dan salju, rumah bagi klan Kingsway, telah dimusnahkan oleh sekte klan Myriad. Kemudian, penguasa racun kekacauan, yang telah menghilang dari alam surga selatan selama bertahun-tahun, menyerang klan Kingsway, tetapi dihentikan oleh pemimpin sekte klan Myriad, Qin Chen, dan melarikan diri dengan cemas. Semua leluhur lain dari faksi dikalahkan. Berita ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh alam surga selatan, tanpa meninggalkan kedamaian. Bab 3668 menikmati pemandangan. Di dalam garnisun, para ahli yang mengepung keluarga Zuge terdiam. Masing-masing gemetar ketakutan. Hati mereka berdebar kencang. Keluarga Kingsway, yang mengira akan menuai manfaat dari kejatuhan leluhur mereka, tiba-tiba bergabung dengan klan Myriad dari pegunungan Tiandang. Tiba-tiba menjadi sangat kuat dan tak tertandingi. Hal ini membuat semua orang cemas. Beberapa terdiam, dan bahkan bingung. Alam surgawi selatan telah terlalu lama ditindas oleh 2 faksi teratas, dan banyak yang mencari kesempatan ini untuk bertransformasi dan naik ke eselon tertinggi. Biasanya, alam surgawi selatan, seperti alam surgawi timur, memungkinkan konflik antar faksi utama, tetapi tidak berlebihan, agar tidak diintervensi oleh kekuatan surgawi teratas. Namun, kali ini, jatuhnya leluhur keluarga Kingsway dan Zuge memberikan kesempatan untuk menata kembali alam surgawi selatan. Faksi-faksi utama dapat bertarung sepuasnya tanpa takut akan sanksi dari kekuatan surgawi. Ini karena, setiap puluhan ribu tahun, kekuatan-kekuatan surgawi teratas membutuhkan alam surgawi yang dinamis dan penuh semangat, bukan hierarki yang kaku dan bakat yang tak pernah berubah, yang merugikan umat manusia. Banyak faksi bersemangat untuk bertarung, tak mampu menahan diri. Setelah terlalu lama ditindas oleh 2 keluarga besar, mereka rela bertarung sampai akhir, hanya rela menumpahkan darah dan menghamburkan bintang-bintang, bertekad untuk memusnahkan kedua kekuatan tersebut. Namun siapa sangka bahwa sebelum mereka bahkan bisa mengalahkan keluarga Zuge, keluarga Kingsway akan bangkit, bahkan membuat Chaos Poison Lord melarikan diri dengan panik. Hal ini membuat semua orang putus asa, hampir gila. Di kamp koalisi, para tetua dari berbagai faksi berkumpul untuk membahas langkah-langkah penanggulangan. Namun, mereka terganggu oleh informasi yang mereka terima, menunjukkan bahwa kekuatan gabungan keluarga Kingsway dan sekte klan Myriad terlalu tangguh. Sementara alam surga selatan tanpa kedua raksasa itu, sebuah kekuatan baru telah muncul. Ini bukan untuk kepentingan terbaik mereka, namun, mereka juga khawatir. Sekte klan segudang terlalu kuat. Mereka bahkan telah mengusir penguasa racun kekacauan. Bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengannya? Terlebih lagi, banyak faksi di sekitar keluarga Kingsway telah tumbang. Mampukah mereka menahan serangan gencar itu? Untuk sesaat, seluruh kubu koalisi meletus dalam perdebatan sengit. Beberapa menyerukan pertarungan habis-habisan dengan keluarga Zuge, dengan cepat menghancurkan mereka dan merampas banyak harta mereka. Jika sekte klan segudang berani maju, mereka akan menghadapi pertempuran berdarah. Yang lain berpendapat bahwa mereka bisa mundur sekarang, mengklaim bahwa mereka telah merebut sebagian besar wilayah keluarga Zuge. Manfaatnya sudah cukup, dan perjuangan lebih lanjut akan menyebabkan kehancuran mereka. Berbagai argumen muncul, dengan tidak ada pihak yang mampu meyakinkan yang lain. Boom! Pada saat itu, beberapa kapal perang raksasa muncul dari langit, turun tak terkendali ke alam surga takdir. Kehadiran mereka luar biasa, tak tersamarkan, dan tak terkendali. Tekanan mengerikan turun, mengguncang langit. Banyak ahli di dalam kamp koalisi terbang keluar, menatap kaget pada kapal perang di atas, turun langsung ke alam surga takdir. Kapal perang bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Aura mereka begitu luar biasa hingga menahan napas. Qin Iblis telah tiba. Semua orang berseru kaget. Tidak dapat menahan amarah mereka. Mereka tidak menyangka sekte klan segudang akan tiba begitu cepat. Dan dengan kesombongan dan dominasi seperti itu, bahkan tidak berusaha menyembunyikan kehadiran mereka.
Mereka khawatir mereka akan membobol klan Zuge dan mengambil semua harta di dalamnya. Ini benar-benar gila. Banyak yang merasa frustrasi. Ingin mengutuk. Qin Chen terbang keluar dan menatap alam takdir di bawah. Di dalam alam takdir yang luas, aura jalan surgawi mengalir, dan pancaran takdir bersemi, mengejutkan Qin Chen. AD, Dinar Candi vs Nikita Mirzani. Siapa yang fisik tinjunya unggul? More, 403, 101, 134. Dunia ini sungguh luar biasa. Qin Chen menyipitkan mata, mengamati segalanya. Di bawah, di tanah leluhur keluarga Zuge, keheningan yang mematikan merajalela. Namun niat membunuh yang mengerikan melonjak. Jelas, di dalam tanah leluhur ini terdapat sesuatu yang luar biasa dan luar biasa kuat. Master Sekte, mengapa kita tidak menyerang dan menaklukkan tanah leluhur keluarga Zuge ini saja? Raja Iblis Singa Harimau dan rekan-rekannya terbang mendekat, mengerahkan seluruh pasukan mereka. Mereka tidak hanya berusaha menaklukkan tanah leluhur keluarga Zuge, tetapi juga merebut kekuasaannya dan menggabungkannya dengan wilayah keluarga Kingsway untuk membentuk kekuatan. Jangan terburu-buru. Biarkan aku mengamati dengan saksama sebentar. Qin Chen berjalan melalui alam takdir, mengaktifkan mata takdir. Dia dengan cermat mengamati dunia ini, menemukan banyak petunjuk dan sedikit rasa berat di hatinya. Dunia ini lebih tangguh dari yang dibayangkannya. Serangan paksa pasti akan mengakibatkan korban jiwa. Qin Chen. Tanah leluhur keluarga Zuge ini sungguh luar biasa. Ji Wuxue, juga seorang ahli formasi, muncul di samping Qin Chen dan berbicara dengan nada tegas. Ia memahami situasi tersebut dan berbicara dengan nada fokus. Kau juga sudah mengetahuinya. Qin Chen mengangguk. Matanya menyipit. Kalau aku tidak menduga, tanah leluhur keluarga Zuge ini pasti dulunya merupakan tempat istimewa, yang kemudian ditempati oleh keluarga Zuge. Tanah ini menyimpan aura kuno yang terhubung dengan leluhur mereka. Menerobosnya memang membutuhkan usaha, tapi itu bukan apa-apa. Qin Chen tersenyum. Berkat keluarga Zuge, ia juga mengendalikan jalan takdir. Terlebih lagi, dengan warisannya dari Istana Butian, berkomplot melawannya akan lebih sulit daripada naik ke surga. Selanjutnya, Qin Chen mulai menjelajahi domain surga takdir. Tidak ada yang tahu apa yang sedang ia lakukan. Ia tampak sedang mengamati tanah tersebut, atau mungkin hanya mengagumi adat dan masyarakat setempat. Apakah kalian melihat Qin Chen dari Sekte 10.000 Klan? Setelah tiba, dia sedang menikmati pemandangan di alam surga takdir. Ketika berita itu sampai di kamp koalisi, semua orang tercengang dan terdiam. Mereka berasumsi bahwa Sekte 10.000 Klan akan langsung menyerang keluarga Zuge begitu mereka tiba, menghancurkan formasi dan merebut segalanya. Namun siapa sangka mereka sama sekali tidak terburu-buru, hanya berjalan santai. Sungguh aneh. Terlebih lagi, berita kedatangan Sekte 10.000 Klan di alam surga takdir menyebabkan kegemparan besar di alam surga selatan. Banyak orang berbondong-bondong ke daerah itu. Banyak yang datang dari lokasi lain. Bahkan dari Laut Pasang Surut Void di luar kota Nandou. Semua orang tahu bahwa pertempuran ini akan menentukan masa depan alam surga selatan. Siapapun yang menang akan mendominasinya. Dan itu akan terkait erat dengan semua orang di alam surga selatan. Lebih jauh lagi, banyak orang ingin tahu seberapa mengerikan pemimpin Sekte 10.000 Klan, yang muncul hidup-hidup dari makam pedang. Dia disebut iblis besar oleh pasukan yang dekat dengan klan Kingsway. Banyak juga yang ingin tahu apa yang terjadi di dalam jurang makam pedang. Desas-desus beredar tentang pertempuran yang mengerikan dan bahkan aura iblis. Apa alasannya? Lebih lanjut, jika makam pedang adalah tanah terlarang paviliun pedang Tongtian, lalu mengapa paviliun pedang Tongtian tiba-tiba runtuh? Banyak misteri yang perlu diungkap dari kata-kata Qin Chen, membuat mereka penasaran. Tentu saja, tidak ada yang berani bertindak gegabah, takut mati. Kekuatan Sekte Klan Segudang telah terbentuk, dan seluruh alam surga selatan mengetahui kebrutalan Qin Chen. Sekelompok ahli muncul satu demi satu, bersembunyi di kehampaan di kejauhan. Mereka tidak berani mendekati kapal perang Sekte 10.000 ras, tetapi mereka membentuk formasi pemantauan untuk mengamati tempat ini dan menyiarkan langsung. Bab 3669 Surat Kabar Nantian.
Banyak di antara mereka bahkan merupakan pasukan intelijen surgawi yang berspesialisasi dalam bisnis ini, menjual segala macam berita dan rumor. Informasi langsung ini tentu saja wajib dimiliki, sangat berharga dan bahkan dapat diwariskan. Namun, tepat ketika mereka telah menyiapkan peralatan dan hendak memulai pengamatan, Raja Iblis Singa Harimau dan rekan-rekannya menukik keluar dari kapal perang klan Segudang dan mendekati mereka. Wus, wus, wus. Sekelompok makhluk kuat, seperti Raja Iblis Singa Harimau dan rekan-rekannya, yang memancarkan aura mengerikan, mengepung mereka. Begitu sembunyi-sembunyi dan cepat sehingga mereka hampir tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum terjebak dan terkurung di dunia kecil ini. Ekspresi semua orang memucat. Apa yang direncanakan klan Segudang? Apakah mereka akan melancarkan serangan brutal terhadap faksi-faksi utama mereka? Mereka sudah menargetkan mereka bahkan sebelum menyerang klan Zuge, yang membuat mereka gelisah. Semuanya. Apa yang ingin kalian lakukan? Kita bisa membicarakannya. Banyak orang memucat. Tubuh mereka melemah. Dan kaki mereka gemetar. Mereka semua berasal dari pasukan yang berpengetahuan luas dan tentu saja mengetahui beberapa informasi. Belum lama ini, penguasa racun Chaos menyerang klan Kingsway. Leluhur pasukan papan atas seperti klan Jiang dibunuh begitu saja. Karena mereka hanya menonton dari pinggir lapangan dan menyebarkan berita. Mereka kemudian dibebaskan hanya setelah menerima tebusan yang sangat besar, dan kekayaan keluarga mereka terkuras habis. Selain itu, banyak pasukan seperti klan Jiang akhirnya terpaksa bergantung pada klan Kingsway, menandatangani kontrak sebelum pergi. Sekarang, apakah sekte klan Segudang akan mengambil tindakan terhadap mereka? Semuanya. Kami tidak berafiliasi dengan keluarga Zuge. Kami juga tidak memiliki dendam terhadap sekte klan Segudang. Bukankah kalian agak sembarangan? Kami dari Paviliun Tingtian, pasukan yang didedikasikan untuk mengumpulkan peristiwa penting di alam surgawi. Kami datang ke sini tanpa niat buruk, hanya untuk mencatat peristiwa bersejarah ini di alam surga selatan. Ya, saya dari industri surat kabar Southern Heaven. Misi kami adalah mencatat berbagai peristiwa besar yang terjadi di Southern Heaven Realm, dan kami akan memastikan keadilan dan kenetralan. Banyak orang mengatakan hal ini. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Mereka takut diculik seperti keluarga Jiang dan pasukan lainnya, yang merupakan ketidakadilan yang sesungguhnya. Tentu saja, ada juga banyak anggota kuat dari kubu koalisi, yang bersiap untuk mengamati dan mengirimkan informasi. Tetapi mereka tiba-tiba terjebak. Mereka merasa gelisah, takut bahwa sekte Myriad Clan sedang mengincar mereka. Semuanya. Kami adalah warga negara yang jujur, tanpa motif tersembunyi lainnya. Kami mencatat sejarah dan menjadi cahaya terang di era ini. Banyak orang berkata, kaki mereka gemetar, mengingat status mereka. Jika mereka dijebak oleh kekuatan lain, mereka pasti akan sangat arogan, penuh kutukan, dan berkuasa. Karena mereka mengendalikan banyak kecerdasan surga dan merupakan raja yang tak bermahkota. Namun, menghadapi Raja Iblis yang menakutkan seperti Raja Iblis Singa Harimau, seekor raksasa, monster dengan mulut dan taring hijau, tak seorang pun berani mengatakannya. Ini adalah kekuatan yang bahkan berani mengalahkan Chaos Poison Lord. Bukankah berunding dengan mereka sama saja dengan mencari kematian? Menculik kami tidak sepadan dengan uangnya. Kami hanya pengamat, tidak sepadan dengan uangnya. Bisik seseorang, mengungkapkan isi hati banyak orang. Orang-orang berkuasa di belakang mereka tidak akan membayar terlalu mahal untuk mereka. Semua orang sangat takut dan takut dibunuh. Namun, Lion Tiger Demon Lord dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya mengepung kerumunan dengan tenang, sangat tenang, dan tidak bergerak. Hal ini membuat banyak orang bingung dan semakin takut. Tidak tahu apa yang akan dilakukan Sekte 10.000 ras. Haha, dan pada saat itu, tawa keras tiba-tiba terdengar, mengguncang langit dan bumi. Langit dan bumi bergemuruh, dan banyak orang terkejut. Momentumnya terlalu mengerikan, dan tawa itu seperti guntur bergemuruh. Bahkan langit tampak murka. Di kejauhan, beberapa sosok mendekat, menjulang tinggi dan mengesankan. Mereka memang Qin Chen dan Ji Wuxue, yang baru saja selesai mengamati alam takdir. Iblis Qin ada di sini, bisik seseorang. Kaki mereka gemetar, sedikit lemas.
Banyak orang memelototinya. Apakah dia sedang mencari kematian? Menyebut mereka iblis Qin. Bagaimana mungkin mereka mengatakan hal seperti itu di depan semua klan? Apakah mereka pikir mereka tidak cukup cepat mati? Untungnya, Qin Chen masih jauh dan mungkin tidak mendengar. Kalau tidak, mereka semua akan mendapat masalah. Iblis Qin. Siapa yang memberiku gelar itu? Menyebut bakat muda sepertiku iblis agak keterlaluan, kata Qin Chen. Mengerutkan kening saat ia mendekat dengan tenang. Seperti seorang kaisar yang mengamati dunia. Tatapannya menyapu kerumunan. Seperti pisau tajam. Membekukan semua orang hingga ke tulang. Membekukan jiwa mereka. Ia memberikan tekanan yang tak terlukiskan pada semua orang. Membuat mereka menundukkan kepala. Bahkan napas mereka pun terasa sesak. Orang ini. Apakah dia lahir di tahun anjing? Bagaimana mungkin telinganya setajam itu? Banyak orang terkejut. Persepsi ini terlalu tajam. Orang itu hanya berbisik pelan. Tetapi dia bisa mendengarnya dari kejauhan. Sungguh luar biasa. Untuk sesaat, banyak orang merasa lemas dan kulit kepala mereka kesemutan. Bukankah itu kau yang mengatakannya? Qin Chen menatap seorang pria tua. Dia sangat tua. Berambut putih dan berjanggut. Dan dia gemetar ketakutan. Kultivasinya tidak lemah. Dia adalah seorang Saint Lord tahap akhir. Tetapi dia dikirim ke garis depan untuk melakukan pengamatan. Dia adalah contoh ketekunan. Jelas dia berasal dari pasukan yang diberkati. Bahkan di usia seperti itu, dia masih melakukan kerja keras. Kaki pria tua itu melemah dan dia hampir jatuh berlutut. Di bawah tekanan napas Qin Chen, dia memaksakan senyum dan berkata dengan datar, Tuan Qin, ini salah paham. Meskipun dia tertawa, itu lebih buruk daripada menangis. Punggungnya basah dan dia hampir tidak bisa berdiri. Qin Chen takut dia akan terkena stroke dan pingsan di tempat. Apa aku semenakutkan itu? Qin Chen mengerutkan kening. Hatinya sakit. Ia menepuk bahu pria itu. Kakinya gemetar ketakutan. Dan ia hampir jatuh berlutut. Mengira Qin Chen akan menggunakannya sebagai alat. Senior tua. Kau adalah gelombang lama. Dan aku adalah gelombang baru. Kita, gelombang baru, memiliki api di hati dan cahaya di mata kita. Dunia seharusnya bersyukur telah bertemu orang-orang seperti kita. Dan alam surgawi akan menjadi tempat yang lebih baik karena kita. Kata Qin Chen. Tak berani bergerak. Takut pria itu akan terkena serangan jantung. Ya. Master Sekte Qin benar. Pria tua itu mengangguk berulang kali. Dahinya bermandikan keringat dingin. Semuanya. Tenanglah. Qin Chen melambaikan tangan kepada kerumunan. Berusaha bersikap lembut agar tidak membuat mereka takut. Tidakkah kalian ingin tahu beberapa informasi tentang makam pedang? Sebagai kekuatan di alam surga selatan, Sekte 10.000 klan kita memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk berkontribusi bagi alam surga selatan. Dan memberitahu semua orang di alam surga selatan kebenarannya. Kata-kata Qin Chen membuat banyak orang tercengang. Mengira naskahnya salah. Apakah Qin Chen benar-benar mudah diajak bicara? Banyak orang ragu. Tetapi melihat Qin Chen tampaknya tidak berpura-pura. Mereka tak kuasa menahan diri untuk bertanya dalam hati. Bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di makam pedang. Apakah itu tanah leluhur paviliun pedang Tongtian? Apakah rumor kehadiran iblis itu benar? Di kehampaan alam surga takdir, banyak kamera pengintai langsung dinyalakan. Diarahkan ke Qin Chen. Qin Chen berkata dengan tenang, makam pedang adalah tempat yang penuh misteri. Untungnya, Master Sekte ini telah lolos dari jurang pemakaman pedang hidup-hidup dan mengetahui beberapa rahasia. Tidak ada salahnya berbagi dengan Anda. Makam pedang memang situs paviliun pedang Tongtian kuno. Dan di dalam jurang pemakaman pedang dimakamkan banyak master pedang kuno paviliun pedang Tongtian. Bab 3670 Biaya Penampilan. Menghadapi kamera formasi, Qin Chen tetap tenang dan berbicara dengan fasih. Ia tidak hanya memberitahu semua orang dengan jelas bahwa makam pedang adalah sisa-sisa paviliun pedang Tongtian, tetapi juga mengungkapkan bahwa jurang pemakaman pedang merupakan situs pemakaman banyak guru terkemuka paviliun pedang Tongtian kuno, termasuk master pedang yang masih hidup dan sadar. Faksi-faksi besar tercengang oleh pernyataannya. Pemuda ini sungguh menakjubkan. Seperti yang kalian semua tahu, aku pernah diburu oleh leluhur mayat iblis dari klan iblis.
Zugerulong mengejarku karena dia adalah mata-mata klan iblis, berkolusi dengan mereka dan berencana untuk mencelakaiku. Untungnya, saat melihatku, Master Pedang di dasar jurang pemakaman pedang terkesan dengan bakatku yang luar biasa, yang langka bahkan di paviliun pedang Tongtian kuno, dan merasa terhubung denganku. Akibatnya, ia terbangun di tempat, membunuh Zugerulong, dan memberitahuku bahwa jika aku dalam bahaya, aku bisa memasuki makam pedang dan memanggilnya. Titik petik 2. Qin Chen menunjukkan ketenangannya. Naskah ini tidak benar. Mulut Ji Wuxue berkedut. Yu Qiansui dan Ji Ruyue juga tercengang. Mereka telah mengalami semua ini. Mengetahui bahwa penguasa istana Yaomilah yang bersekongkol dengan para iblis. Adapun Zugerulong, ia murni mengincar Qin Chen. Adapun Qin Chen meminta leluhur pedang untuk keluar dari pengasingan. Itu tidak masuk akal. Leluhur pedang ditempatkan di jurang pemakaman pedang, menyegel kekuatan-kekuatan teratas klan kegelapan. Ia tidak mungkin meninggalkan jurang itu. Belum lagi leluhur pedang hanya memiliki sedikit kesadaran yang tersisa, membuatnya mustahil baginya untuk pergi. Orang ini bicara omong kosong. Ingat 300 tahun yang lalu, Qin Chen masih murni. Bagaimana dua kuali peleburan besar alam surga dan sangguan siar mengubahnya menjadi seperti ini? Ji Wuxue terdiam, berbisik dengan suara gelap. Yu Qiansui dan Ji Ruyue juga berkeringat dingin di dahi mereka. Tetapi mereka tahu Qin Chen pasti punya tujuan mengatakan ini. Seperti yang diduga, banyak orang terkejut dan terguncang oleh berita ini. Khususnya, banyak orang di alam surga selatan sedang menonton siaran langsung, terhubung melalui formasi. Dan setelah mengetahui berita tersebut, mereka melihat rekamannya. Mereka tidak mengenal Qin Chen, juga tidak tahu tentang makam pedang, dan ekspresi mereka serius. Tidak heran sekte klan segudang begitu arogan. Mereka ternyata mendapat dukungan dari leluhur pedang kuno dari paviliun pedang Tongtian. Terlebih lagi, leluhur pedang kuno dari paviliun pedang Tongtian masih hidup. Berapa puluh ribu tahun yang lalu ia hidup. Ini benar-benar berita besar, sangat eksplosif. Jika bocor melalui berbagai sumber intelijen, akan menyebabkan kegemparan di seluruh alam surga. Banyak faksi yang tertipu, tetap sangat serius, terdiam hampir sepanjang hari. Semakin mereka memikirkannya, semakin takut mereka, dan semakin mereka merenungkannya, semakin mereka tidak berani bertindak gegabah di alam surga selatan. Adapun mereka yang berada di tempat kejadian, mereka yang berada di garis depan berita, sangat terkejut dan berada dalam keadaan gejolak. Bahkan dikelilingi oleh anggota sekte klan segudang, mereka tak kuasa menahan keterkejutan dan bisikan-bisikan. Berita ini sungguh mengejutkan. Banyak orang bertanya, mencoba memahami kebenaran di balik pertempuran di makam pedang dan mempelajari lebih lanjut. Misalnya, apa yang terjadi pada Yang Mulia Pemusnahan Bintang dan yang lainnya? Jika ia tidak keluar hidup-hidup, apakah ia sudah mati? Misalnya, banyak orang di makam pedang saat itu merasakan kekuatan transformasi yang mengerikan. Apa sebenarnya yang terjadi di bawah sana? Juga, mengapa aura iblis muncul? Mungkinkah ada seorang master iblis di jurang penguburan pedang? Banyak pertanyaan muncul, dan semua orang menatap Qin Chen dengan ekspresi gembira. Karena hanya Qin Chen yang mengalaminya secara langsung dan mengetahui situasi yang paling krusial. Baiklah, saya tahu semua pertanyaan yang ingin Anda tanyakan. Tetapi itu adalah materi eksklusif saya, yang saya beli dengan nyawa saya. Anda boleh bertanya, tetapi bukankah Anda harus membayar untuk informasinya? Setelah membangkitkan rasa ingin tahu semua orang, Qin Chen memulai sesi tanya-jawab berbayar. Siapapun yang ingin bertanya kepadanya tentang rahasia tersebut harus membayar biaya yang sangat besar, seperti Saint Fans. Ia juga mengumumkan akan mengadili keluarga Zuge dan menghukum berat mereka yang berkolusi dengan klan iblis. Kekuatan seperti Paviliun Tingtian dan grup surat kabar Nantian diizinkan untuk menyiarkan pertempuran secara langsung, tetapi mereka harus membayar biaya yang sangat tinggi. Pertempuran ini akan tercatat dalam sejarah alam surga selatan dan tidak bisa disiarkan sembarangan. Sebagai kekuatan tertinggi di alam surga selatan, mereka semua harus menyadari dampak konten yang sah terhadap ekologi alam surgawi. Hal ini akan memberdayakan banyak anak muda yang bercita-cita tinggi untuk berjuang demi kekuatan dan
Mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk berkultivasi dan melawan invasi iblis. Ini adalah tujuan yang mulia. Apa-apaan ini? Banyak kekuatan yang hadir tersadar. Ini adalah tawaran bantuan langsung. Sial. Kukira orang ini sangat kalem. Iblis Qin adalah Iblis Qin. Itu hanya nama yang salah. Bukan penyebutan yang salah. Banyak yang terdiam. Gigi mereka terkatup rapat. Qin Chen bermaksud memanfaatkan platform mereka untuk meningkatkan pengaruhnya dan mengamankan posisi unggul dalam pertempuran ini. Itu akan baik-baik saja. Tetapi ia justru menuntut harga yang sangat tinggi untuk siaran. Sialan, sungguh tak tahu malu. Beberapa pasukan sekutu dengan tegas menolak tuntutannya yang tidak masuk akal. Dengan alasan bahwa mereka hanyalah mata-mata yang dikirim oleh pasukan yang mengelilingi keluarga Zuge. Tidak benar-benar ingin menjual intelijen. Mengapa mereka menuntut harga setinggi itu? Namun, setelah beberapa pertimbangan, Paviliun Tingtian dan surat kabar Nantian tiba-tiba setuju untuk merelakan keuntungan mereka demi hak siar. Yah, sepertinya kalian berdua tulus. Jadi kita bisa membuat beberapa konsesi. Qin Chen mengangguk setuju, menawarkan konsesi kecil. Kemudian, sambil melihat pasukan lain di dekatnya, ia melambaikan tangannya. Sedangkan untuk mereka, tangkap saja. Mereka diam-diam telah memata-matai rahasia sekte 10.000 klan kita. Sekarang aku curiga mereka. Mata-mata interogasi mereka dengan saksama dan ungkap kebenaran tentang kejahatan iblis yang dilakukan di alam surga selatan kita. Raja Iblis Singa Harimau segera maju. Tatapannya menyala-nyala dengan niat membunuh. Brengsek, banyak orang ingin mengumpat. Kulit kepala mereka kesemutan. Sial. Ini terlalu tak tahu malu. Jika kau tidak membayar, kau akan langsung ditangkap sebagai mata-mata. Dan dituduh berkolusi dengan iblis. Ini benar-benar tidak memberimu kesempatan untuk hidup. Bagaimana mungkin orang tak tahu malu seperti itu ada di dunia ini? Para pengawal itu terlalu arogan. Banyak orang merasa gelisah. Karena mereka semua tahu bahwa jika mereka benar-benar ditangkap oleh sekte 10.000 klan, mengingat sifat mereka, mereka akan dikuliti hidup-hidup. Tunggu, banyak orang berteriak. Mengatakan bahwa mereka perlu menghubungi kekuatan besar di belakang mereka untuk mendapatkan izin. Lagi pula, itu jumlah uang yang sangat besar. Qin Chen melambaikan tangannya. Dengan murah hati memberi mereka waktu dan mengingatkan mereka untuk tidak mengurangi sepeser pun. Jika tidak, ia akan punya alasan untuk mencurigai bahwa faksi mereka memang berkolusi dengan iblis dan mencari informasi rahasia tentang umat manusia. Petik 2. Rahasia. Dasar bajingan. Bagaimana mungkin sekte 10.000 klan yang menyerang keluarga Zuge dianggap rahasia? Banyak orang geram. Kalian terlalu terang-terangan memeras. Namun, situasinya sekarang lebih kuat daripada manusia. Jika tidak, jika mereka benar-benar dituduh melakukan kejahatan sebesar itu dan kemudian disebarkan oleh Paviliun Tingtian dan Persnantian, pasukan mereka akan benar-benar tamat dan mereka akan berada dalam masalah besar. Bab 3671 Ratu Drama ini. Maka, orang-orang ini menghubungi pemimpin di belakang mereka untuk menjelaskan situasinya. Apakah sekte klan segudang sudah gila? Mereka bahkan memeras mereka. Setelah menerima berita ini, banyak faksi di dalam kubu koalisi tercengang. Lalu meluapkan amarah. Menolak untuk setuju dan membiarkan mereka mencari solusi sendiri. Tuntutan Qin Chen sangat besar. Dan bahkan faksi-faksi teratas di alam surga selatan pun harus membayar harganya. Mereka yang terjebak oleh sekte klan segudang sangat marah. Mereka bekerja untuk klan, namun diperlakukan dengan sangat dingin. Klan itu bahkan tidak peduli dengan nyawa mereka. Itu keterlaluan. Haha, bukankah faksimu tidak peduli dengan nyawamu? Nah, itu semakin memperkuat kemungkinan faksimu berkolusi dengan klan iblis. Meninggalkan rakyat mereka sendiri demi sedikit uang sangat mirip dengan klan iblis. Kata Qin Chen dengan senyum ramah dan lembut. Namun senyum ini membuat banyak orang gelisah. Yang langsung menyatakan bahwa mereka akan terus menghubungi dan pasti akan memenuhi tuntutan sekte klan segudang. Kali ini, nada mereka kurang ramah. Mereka menyampaikan berita itu langsung ke belakang. Menyatakan bahwa jika mereka tidak membayar biaya perlindungan, sekte klan segudang akan mengungkap kolusi mereka dengan iblis, yang mengakibatkan kerugian besar bagi klan mereka. Persetan dengan makhluk abadi itu. Di kamp koalisi, banyak pemimpin faksi tercengang.
Apakah ini sekte klan segudang atau faksi yang mencurigakan? Terlalu sombong, menuduh mereka berkolusi dengan iblis hanya karena tidak membayar biaya perlindungan. Adakah keadilan di dunia ini? Mereka praktis menjadi gila. Mereka segera mengadakan pertemuan darurat. Tetapi di akhir diskusi, wajah mereka memucat. Mereka menyadari bahwa jika Qin Chen benar-benar mengumumkan hal ini, mereka tidak akan bisa menjelaskan diri mereka sendiri bahkan jika mereka punya nyali. Pasukan mereka pasti akan menjadi sasaran banyak kekuatan di alam surgawi, yang akan menyebabkan masalah besar, bahkan ancaman genosida. Ini, mereka hampir menangis. Merenungkannya dengan saksama sebelum akhirnya setuju dengan enggan. Gigi mereka hampir patah. Tak lama kemudian, berbagai sumber daya tiba. Qin Chen memandangi cincin penyimpanan berat berisi banyak urat suci dan mengangguk. Dengan lambaian tangannya, ia memerintahkan Raja Iblis Singa dan Harimau untuk mundur. Ia kemudian menyatakan bahwa faksi mereka tulus dan seharusnya tidak ada hubungannya dengan iblis. Petik 2 petik 2. Kelopak mata faksi lain berkedut liar, hampir meledak menjadi kutukan di tempat. Mereka memang tidak ada hubungannya dengan iblis sejak awal. Jadi apa yang mereka maksud dengan seharusnya? Nah, mengenai aura iblis yang kau tanyakan. Seorang ahli iblis memang muncul hari itu di jurang pemakaman pedang. Sosok itu adalah sosok bayangan leluhur iblis. Mengintai dalam wujud Tuan Yaomi dan Tetua Zugerulong. Berniat mengincar leluhur pedang dari paviliun pedang. Tetapi sayangnya, ia berhasil menembusnya. Mengenai aura Dao. Memang sosok seorang master yang telah mencapai Dao. Mereka adalah master seperti Yang Mulia Ye Guang dari Tiangong. Yang Mulia Miexing dari Istana Dewa Bintang. Dan Yang Mulia Jiu Yu dari Gunung Dewa Dayu. Mereka mengorbankan nyawa demi umat manusia. Demi menyelamatkanku. Bintang yang sedang naik daun di antara generasi muda. Mereka bergabung dengan leluhur pedang dari paviliun pedang Tongtian dan memusnahkan hantu iblis itu. Qin Chen mendesah. Kelopak mata Ji Wuxue dan yang lainnya berkedut. Mengeluh dalam hati. Yang Mulia Ye Guang dari Tiangong baik-baik saja. Tetapi bagaimana dengan Yang Mulia Miexing dan Yang Mulia Jiu Yu? Kembali ke jurang pemakaman pedang. Mereka jelas-jelas menahan diri. Dan akhirnya dibawa langsung ke peti mati perunggu oleh leluhur pedang. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa masuk? Apa sebenarnya yang sedang direncanakan Qin Chen? Tentu saja, Ji Wuxue dan yang lainnya tidak perlu bertanya. Karena orang-orang dari paviliun Tingtian dan surat kabar Nantian menanyakannya. Karena ini berbeda dari informasi yang selama ini mereka ketahui. Dulu ketika mereka berada di makam pedang, tidak hanya orang-orang kuat dari pegunungan Tiandang yang masuk, tetapi juga banyak pasukan top dari alam surga selatan. Mereka juga masuk dan tahu bahwa ketika mereka berada di hutan prasasti pedang, Yang Mulia Pemusnahan Bintang dan yang lainnya, bersama dengan Zugeru Long menyerang Qin Chen. Jadi bagaimana mungkin semua kata-kata Qin Chen benar? Aduh, mendengar orang-orang dari paviliun Tingtian dan surat kabar Nantian menanyakan hal ini. Qin Chen tak kuasa menahan napas. Terharu, air matanya hampir jatuh. Ia berkata, awalnya, Yang Mulia Miexing dan Yang Mulia Jiu Yu memang ditipu oleh Zugerulong dan mengincar saya. Namun kemudian, mereka terkesan dengan bakat saya dan percaya bahwa saya, seorang bintang yang sedang naik daun, mewakili bintang yang sedang naik daun di alam surgawi. Sebelumnya, mereka percaya pada Zugerulong tua itu dan mengincar saya. Mereka sangat malu dan bahkan menyesalinya saat itu juga. Mereka menyatakan kesediaan mereka untuk memaafkan kesalahan mereka. Qin Chen menghela napas. Mereka semua adalah yang mulia dari kekuatan-kekuatan teratas di alam surgawi saya. Mereka mengakui kesalahan mereka dan dapat memperbaikinya. Tidak ada kebajikan yang lebih besar. Mereka sungguh teladan bagi generasi kita. Selain itu, mereka telah mengirim pesan kepada kekuatan masing-masing, meminta mereka untuk mendukung saya di masa depan. Jika ada krisis, mereka dapat langsung menemui mereka dan berbicara untuk saya. Saya sangat tersentuh. Qin Chen berkata demikian. Matanya merah. Ratu drama ini, Ji Wuxue mengerucutkan bibirnya, merasa tak berdaya untuk mengeluh. Ia bicara omong kosong. Kata-katanya tak terucap. Ia tak tahu mana yang benar. Namun, ia mengerti tujuan Qin Chen. Dengan kekuatan sekte klan segudang saat ini,
Bagaimana mungkin mereka bisa menandingi Istana Dewa Bintang? Jika berita ini menyebar ke Paviliun Tingtian dan faksi-faksi lain, mereka mungkin akan terlalu malu untuk mengganggu Qin Chen. Kan, setidaknya, mereka tidak bisa melakukannya secara terbuka. Benarkah? Kata-kata Qin Chen saja membuat banyak faksi skeptis. Mata mereka dipenuhi kecurigaan, dan mereka menanyainya. Lagi pula, pengakuan para bangsawan dari beberapa faksi besar kepada Qin Chen adalah sesuatu yang mustahil mereka lakukan. Apa maksudmu? Apakah kau pikir Istana Dewa Bintang dan faksi-faksi lain berkolusi dengan iblis? Atau apakah mereka munafik, tidak mau berubah bahkan setelah mengakui kesalahan mereka? Kurasa kau punya motif tersembunyi dan mencoba memanipulasi situasi. Mendengar keraguan itu, Qin Chen langsung menegur mereka, dengan yakin bahwa mereka sedang memfitnah Istana Dewa Bintang dan kekuatan surgawi lainnya. Hal ini mengejutkan mereka, dan mereka pun buru-buru melambaikan tangan. Sialan. Mereka tak mungkin berkata begitu. Jika kabar ini sampai ke Istana Dewa Bintang dan faksi-faksi lain, bagaimana mungkin faksi mereka berani bertahan hidup di alam surgawi? Akhirnya, dengan sungguh-sungguh kunyatakan di sini, demi masa depan alam surgawi selatan, dan demi masa depan alam surgawi, klan Myriad akan bergabung dengan klan Kingsway dan segera memulai kampanye melawan klan Zuge. Kuundang semua faksi di alam surgawi untuk menjadi saksi. Di saat-saat terakhir, setelah mengatakan semua yang ingin ia katakan, Qin Chen menyatakan, menghentikan wawancara. Hal ini membuat banyak faksi terdiam. Hanya beberapa pertanyaan. Qin Chen belum membahas banyak poin penting. Namun, penyebaran berita ini saja sudah menimbulkan sensasi besar. Dan banyak faksi yang belum mendapatkan hak siar menyesali keputusan mereka. Tak terhitung faksi dan individu di alam surgawi menemukan platform siaran kedua faksi utama dan menyaksikannya. Hampir membanjiri pusat formasi inti mereka. Dengan lalu lintas dan perhatian ini, Paviliun Tingtian dan surat kabar nantian telah meraup untung besar. Boom! Terlebih lagi, semakin banyak orang berdatangan. Karena kini Sekte Wanzu akhirnya akan mengambil tindakan terhadap keluarga Zuge. Beberapa kapal perang Sekte Wanzu mendarat tepat di atas tanah leluhur keluarga Zuge, memancarkan pelangi ilahi.